Apakah sistem informasi itu? Alter 1992, sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Bodnar dan Hopwood 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Sistem informasi memiliki beberapa sifat penting. Nah, sistem informasi harus efektif dalam memproses dan mengolah informasi, fleksibel, serta memberikan kepuasan bagi pengguna. Sistem informasi juga memiliki komponen-komponen seperti input, output, proses, batas sistem, lingkungan luar, dan tujuan yang saling berinteraksi. Sifat-sifat sistem informasi. Yang pertama, itu ada pemrosesan informasi yang efektif, yang dimana sistem ini harus mampu memvalidasi data yang masuk untuk memastikan keakuratan dan juga keandalannya. Kedua, manajemen informasi yang efektif. Nah, sistem ini harus mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, itu ada fleksibel, yang dimana sistem informasi ini harus fleksibel dan juga mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. Keempat, itu ada kepuasan pengguna, yang dimana sistem harus mudah digunakan, dipahami, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Yang kelima, komponen sistem yang terintegrasi. Nah, sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan informasi dari berbagai sumber dapat diakses dan juga digunakan secara efektif. Keenam, itu ada batasan sistem atau boundary. Nah, yang dimana batasan ini membantu dalam menentukan lingkungan sistem dan informasi yang termasuk di dalamnya. Yang ketujuh, itu ada lingkungan sistem atau environment. Nah, yang dimana lingkungan ini mencakup faktor-faktor eksternal seperti regulasi, kebijakan, dan juga kondisi pasar. Yang kedelapan, itu ada tujuan sistem, yang dimana tujuan ini itu harus selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Contoh sistem informasi. Sistem informasi terbagi dua, yaitu sistem pos, sistem berbasiskan kartu cerdas. Contoh sistem informasi, sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seseorang mendapatkan informasi seperti hotel, tempat pariwisata, pertokoan, dan lain-lain. Sistem layanan akademis berbasis web, sistem pertukaran data elektronik atau e-government, atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis layanan. Berikut ini alasan penerapan teknologi informasi pada bidang pemasaran. Teknologi informasi mempengaruhi proses pengembangan strategi pemasaran karena teknologi informasi memberikan lebih banyak informasi ke manajer melalui pemakaian sistem pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS. Teknologi informasi memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian yang berbeda dalam organisasi, menyediakan banyak informasi ke manajer. Sebagai contoh, sistem informasi Executive Information System atau EIS mempengaruhi aliran informasi secara vertikal dalam perusahaan. Pihak manajemen atas memiliki akses informasi yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan sumber informasi terhadap manajemen menengah. Jaringan telekomunikasi, kemungkinan informasi mengalir dengan mudah dan cepat di antara departemen dan divisi yang berbeda.
Teknologi informasi juga mempengaruhi antarmuka organisasi seperti dengan lingkungan, seperti pelanggan dan pemasok. Sistem antarorganisasi yang dilengkapi dengan pertukaran data elektronis atau electronic data interchange menciptakan hubungan yang lebih dekat antara organisasi dan pemasok, memfasilitasi manajemen sediaan yang lebih efisien dan kemungkinan pendekatan tepat waktu dalam melakukan pemesanan kembali. Selanjutnya, peran teknologi informasi. Yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap tugas manusia. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia, yaitu dalam melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas. Pengaruh teknologi informasi dalam proses bisnis. Untuk akses informasinya, dulu itu informasi itu terbatas satu tempat atau waktu. Peran TI ini menggunakan basis data bersama melalui basis data terpusat atau berbagi. TI mengintegrasikan data. Sekarang, informasi tersedia serentak di banyak tempat kapan aja. Kedua, ada mobilitas dan akses informasi kerja lapangan. Dulu, petugas lapangan terikat lokasi fisik atau kantor untuk mengirim dan menerima data yang menyebabkan penundaan. Peran teknologi informasi ini, dengan komunikasi nirkabel dan perangkat portabel, TI menghilangkan batasan fisik. Sekarang, petugas lapangan bisa kirim atau terima info kapan saja yang dibutuhkan. Intinya, TI ini menjadikan informasi mudah diakses di mana aja dan kapan saja, sangat meningkatkan efisiensi kerja. Strategi menuju keunggulan kompetitif. Yang pertama ada strategi biaya, yakni menjadikan produsen dengan biaya yang rendah, memberikan harga yang lebih murah terhadap pelanggan, menurunkan biaya dan pemasok atau meningkatkan biaya pesaing untuk tetap bertahan di industri. Dan yang kedua ada strategi diferensiasi, yakni mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk atau jasa karena adanya manfaat atau fitur yang unik. Yang ketiga, strategi aliansi, yakni membentuk hubungan dan aliansi bisnis yang baru dengan pelanggan, pemasok, pesaing, dan konsultan. Yang keempat, strategi inovasi, yakni rencana yang digunakan oleh organisasi untuk menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi guna mencapai tujuan bisnis, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan daya saing, menciptakan daya saing. Strategi ini mencakup berbagai aspek termasuk identifikasi peluang, pengembangan produk atau layanan baru, perbaikan proses, dan penerapan model bisnis yang inovatif. Dan yang terakhir ada strategi pertumbuhan, yakni rencana terperinci yang mencakup langkah-langkah yang akan diambil bisnis untuk memperluas operasi, meningkatkan pendapatan, dan memperluas jangkauan pasar. Strategi ini seperti peta jalan yang membentuk perusahaan mencapai tujuan jangka panjang dengan memperluas skala operasi, produk, atau layanannya. Berikut adalah beberapa alasan utama investasi dalam teknologi informasi atau TI. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Terdiri dari mempercepat pengambilan keputusan dengan data real time. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Terdiri dari mendukung inovasi produk dan layanan digital. Dan yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Terdiri dari akses pelanggan ke informasi secara online atau 24 jam. Yang keempat, keamanan dan kepatuhan. Terdiri dari mengurangi risiko pelanggaran, keamanan atau kehilangan data. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik. Terdiri dari mengidentifikasi tren dan peluang pasar lebih awal. Yang keenam, skalabilitas dan pertumbuhan bisnis. Terdiri dari mendukung kerja jarak jauh dan kolaborasi global. Dan yang terakhir, efisiensi biaya jangka panjang, yaitu menurunkan biaya pemeliharaan sistem tradisional dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Pengaruh TI dalam proses bisnis. Aturan lama, manajer membuat semua keputusan, teknologi informasi perangkat pendukung keputusan, akses basis data, perangkat lunak pemodelan. Yang ketiga, aturan baru. Pembuatan keputusan adalah bagian pekerjaan dari setiap orang.
Lanjutan dari pengaruh TI dalam proses bisnis. Aturan lama hanya para pakar yang dapat melaksanakan pekerjaan kompleks. Teknologi informasi sistem pakar, expert system. Aturan baru, orang awam dapat melakukan pekerjaan seseorang pakar. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, yaitu sistem informasi adalah gabungan antara teknologi, data, manusia, dan prosedur untuk membantu organisasi mencapai tujuan. Teknologi informasi mempercepat proses, menyimpan data besar, dan memudahkan komunikasi serta pengambilan keputusan. Sistem informasi digunakan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, layanan publik, dan perbankan. Teknologi informasi juga mendorong efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing bisnis. Dalam proses bisnis, teknologi informasi menggantikan atau memperkuat peran manusia dan memungkinkan informasi diakses kapan saja dan di mana saja. Teknologi informasi mendukung strategi bisnis seperti menekan biaya, membedakan produk, membentuk aliansi, berinovasi, dan memperluas pasar.